Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku semua, adik-adikku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada sore hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk hadir di majelis yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sebaik-baiknya Nabi dan Rasul, manusia yang paling Allah cinta, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, anak keturunan beliau, para sahabat beliau, dan tentunya umat beliau senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran, yang senantiasa berpegang teguh dengan wasiat yang beliau berikan, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Adik-adikku semua, ya, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan yang sebelumnya, ya, masih membahas, ya, kitab Tauhid yang disyarah oleh, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, Al-Utsaimin. Dan kita sudah memasuki bab asy-syafa'ah, ya, bab syafaat yang di pertemuan bulan yang lalu, ya, kita sudah membahas bab syafaat ini secara garis besar. Jadi insya Allah, ya, pada pertemuan sore hari ini kita akan membahas bab syafaat ini dengan lebih detail, lebih terperinci, ya, karena bab syafaat ini termasuk bab yang sangat penting, ya, di antara bab-bab kitab Tauhid. Karena bab syafaat ini, ya, adik-adikku semua, terkait dengan, ya, penentuan seseorang itu nanti masuk surga atau masuk neraka. Dan kita semua pengen masuk surga apa tidak? Pengen. Mau masuk neraka apa tidak? Tidak. Maka daripada itu penting bagi kita untuk mempelajari bab terkait syafaat, ya. Karena dengan memahami dengan baik bab syafaat ini bisa memperbesar peluang kita untuk dimasukkan ke dalam surga dan memperkecil peluang kita untuk diadab di dalam neraka. Insya Allah. Baik. Akan kita mulai kaji bab syafaat, ya. Qala al-muallif rahimahullah. Berkata penulis, ya, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Bab syafa'ah. Bab syafaat. Dzakarul muallif rahimahullah asy-syafa'ata fi kitab tauhid. Ya. Penulis yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab tauhidnya membahas bab tertentu terkait syafaat. Mengapa? Apa hubungannya syafaat dengan tauhid? Ya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di annal musyrikin alladzina ya'budunal asnam yaquluna innaha syufa'a'u lahum indallah wa hum yusyrikuna billahi ta'ala fiha bid-du'a wal istighatsah wa ma asbaha dzalik. Jadi, mengapa bab syafaah ini termasuk bab tauhid? Kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dikarenakan orang-orang musyrik, ya, orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan itu, mereka itu ketika beribadah kepada berhala-berhala, kepada patung-patung, kepada pohon-pohon, mereka itu beranggapan, ya, mereka itu memiliki mindset, memiliki sudut pandang, innaha syufa'a'u lahum
indallah, ya. Jadi pohon-pohon itu, berhala-berhala itu, patung-patung itu, batu-batu itu, ya, mereka itu memiliki syafaat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mereka mengimani Allah tapi menduakannya, ya. Menduakannya dalam hal apa? Dalam hal doa, ya, dalam hal doa, ya, istighosah dan juga wama asbaha dzalik, dan juga yang sedemikian atau semisal hal itu, ya, daripada ibadah-ibadah. Jadi karena orang-orang musyrik ini, adik-adikku semua, ya, menganggap bahwa patung, batu, pohon, ya, kuburan itu memiliki kedudukan di sisi Allah, memiliki hak untuk memberikan syafaat di sisi Allah, membuat doa mereka lebih mustajab, istiqozah mereka lebih mustajab, maka mereka berdoa itu melalui pohon itu, ya, melalui patung itu, melalui batu itu, gitu. Jadi sebenarnya mereka tetap beriman kepada Allah, mereka meyakini Allah itu ada, cuma beranggapan kalau melalui pohon, melalui tempat keramat, melalui lautan, melalui kuburan itu lebih mustajab. Nah, jadi maka daripada itu bab syafaat ini termasuk bab yang orang-orang musyrik itu menyimpang daripadanya. Yang harusnya pemilik syafaat itu hanya Allah, tapi mereka duakan, ya. Mereka menganggap bahwa ada yang bisa memberikan syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, wa yaqulun. Kemudian orang-orang musyrik itu berkata, innana na'buduhum liyakunu syufa'a lana indallah fayuqarribuna ilallah. Jadi orang musyrik ketika mereka itu beribadah kepada pohon, kepada patung, ya, kepada berhala-berhala, sejatinya mereka itu tidak menjadikan patung itu Tuhan, tidak. Karena mereka tahu yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Cuma kata mereka, supaya patung-patung itu, ya, pohon-pohon itu, kuburan-kuburan itu bisa memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah, kemudian mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seolah-olah kalau mereka itu berdoa melalui perantara, doanya itu lebih mustajab, gitu loh. Jadi kalau mereka itu berdoa kepada Allah secara langsung, mereka itu tidak percaya diri, ya. Mereka tidak percaya diri, ya. Mereka itu beranggapan kalau melalui kuburan, kalau melalui patung, kalau melalui berhala lebih mantep doanya, ya, lebih mustajab doanya. Jadi mereka tidak pernah menganggap patung itu Tuhan, cuma sebagai perantara doa supaya doanya itu lebih berkah di sisi Allah, gitu. Wahum dolun fidalik, sesungguhnya mereka telah sesat dalam hal itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fahuwa subhanah alimun wa qadirun wa dusultan. Sesungguhnya Allah itu alim, maha mengetahui, qadir, maha kuasa, wa dusultan, yang memiliki semua kerajaan. Wa man kana kadzalik, dan seandainya Allah itu memiliki kelebihan yang sedemikian, fa innahu la yahtaj ila sufa'a. Sesungguhnya Allah itu tidak butuh perantara untuk memberikan syafaat, ya. Jadi kalau Allah pengen berikan syafaat akan Allah berikan, ya, atau melalui nabi-nabinya, nggak perlu melalui pohon, nggak perlu melalui laut, nggak perlu melalui patung, nggak perlu melalui ritual, ya. Dan sesungguhnya mereka telah telah sesat, ya. Wal muluk fid dunya yahtajuna ila syufa'a. Berbeda dengan raja-raja yang ada di dunia. Kalau raja-raja yang ada di dunia itu mereka butuh pembantu-pembantu, ya, untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Imma likusuri ilmihim, bisa jadi karena ilmunya terbatas. Nah, misal Pak Presiden Jokowi ngatur Indonesia, ya, nggak mungkin semuanya itu diatur sama Pak Presiden Jokowi, nggak mungkin, karena Pak Presiden itu ilmunya terbatas. Maka daripada itu, ya, terkait perekonomian ditunjuklah orang tertentu untuk ngurusi perekonomian, ya. Terkait urusan dalam negeri ditunjuklah orang tertentu untuk ngurusi urusan dalam negeri, ya.
Kenapa? Karena memang ilmunya terbatas. Maka daripada itu manusia yang ilmunya terbatas menunjuk pembantu-pembantu untuk melaksanakan tugas mereka. Fayusaiduhum ya asyufa'a fidalik. Kemudian membantu ya raja tersebut dalam mengurus semua urusan-urusannya. Auli kusuri sultanihim, atau mungkin karena kerajaannya itu ya tidak besar, ya kekuasaannya itu tidak luas, akhirnya dia butuh bantuan untuk melaksanakan semua urusannya. Misal Singapura, ya Singapura itu negara kecil misal, ya jadi untuk mengurusi semua urusannya nggak bisa sendiri dia, makanya listriknya impor dari Indonesia, ya. Jadi wajar kalau manusia butuh pembantu, itu wajar. Fayatajarro alaihim asyufa'a, maka mereka diperbolehkan atau maka bahkan mereka butuh ya pembantu-pembantu tersebut. Sedangkan Allah walakinnallah kamil. Ya, kamil apanya? Allah itu sempurna ilmunya, wal qudra wasultan. Kekuasaannya sempurna, kerajaannya sempurna ya. Fala yahtaj li ahadin ay yashfa indah. Maka Allah itu tidak butuh pada seorang pun atau sesuatu apapun untuk membantu dirinya dalam memberi syafaat atau membantu urusan-urusannya dalam mengijabah doa, dalam mengijabah istighosah, mengijabah permintaan seorang hamba. Allah tidak butuh, gitu loh. Ya. Dan inilah ya salah satu poin yang menyebabkan orang-orang ya musyrik Mekah itu dianggap kafir, ya. Dan ketika mereka meninggal diancam ya untuk kekal selama-lamanya di dalam neraka. Mengapa? Karena mereka itu kalau minta syafaat gak langsung sama Allah, ya, tapi lewat Lata, lewat Uzza, lewat Manat, ya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Ka'bah, ya, di Ka'bah ketika Fathul Mekah itu Rasulullah menghancurkan 360 patung. Nah, coba jenengan ya, kalau punya 360 patung, mboten bingung nggak? Mau minta ke siapa? Saya banyaknya 360 patung ya. Ya. Mungkin hari ini ke sini pas itu ya. Kalau dihitung hari kan pas ya, Mas Andi ya. 365 hari gitu. Jadi bisa diurut ya. Hari ini minta ke ini, hari ini minta ke ini, hari ini minta ke ini, pas gitu. Ya. Itulah ya kejahilan orang-orang terdahulu. Padahal Allah itu ya dalam firman-Nya kalau minta langsung kepada Allah. Tapi mereka malah mengada-adakan ajaran minta itu kok lewat perantara. Maka daripada itu ya dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sebanding dengan suatu apapun. Makanya kalau raja, presiden butuh orang-orang yang membantu wajar. Karena presiden itu lemah, tidak menguasai semua hal. Ilmunya terbatas, kekuasaannya terbatas. Tangannya cuma 2, ya, susah gitu ya. Dan presiden aja kalau keliling Indonesia, ya, Indonesia ini ada berapa banyak pulau, ada berapa banyak kota, ada berapa banyak desa. Nggak mungkin presiden ini ngurusin seluruh Indonesia. Makanya pasti ada tangan kanannya, ada gubernurnya, ada wali kotanya, ada bupatinya, ada kepala desanya, ada Pak RT sama Pak RW, wajar. Ya. Jadi kalau semua urusan itu ada perwakilannya wajar. Karena presiden, raja itu terbatas kemampuannya. Namun Allah nggak bisa dibandingkan dengan raja dan presiden. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah mengetahui semua yang dikerjakan manusia. Allah mengetahui semua doa-doa yang dipanjatkan oleh manusia. Walaupun dalam keadaan gelap. Walaupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ketika manusia itu mengangkat tangan kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Allah maha mengetahui. Jadi Allah tidak butuh pembantu-pembantu untuk mengijabah doanya. Ya, maka salah kalau ada sebuah analogi. Salah kalau ada sebuah permisalan. Katanya kita ini banyak dosanya, kita ini berlumuran dosa. Makanya kalau minta sama Allah gak pantas kita. Sebagaimana kalau kita ketemu sama gubernur secara langsung gak pantas lewat ajudannya dulu, maka kita kalau mau minta sama Allah harus lewat perantara dulu.
Akhirnya mereka menghalalkan minta ke mayit, menghalalkan minta ke kuburan, menghalalkan minta ke tempat keramat. Ya. Dan ini sesungguhnya pemahaman analogi yang keliru, karena Allah tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Kemudian kita lanjutkan. Apa kata mu'allif? Tsumma syafa'ah la yuradu biha ma'unatillah. Ya. Subhanah. Walakin yuqsad biha amron. Sesungguhnya ya, syafaat ya, itu bukan berarti Allah itu ya membutuhkan bantuan. Karena memang terkadang Allah itu dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis dijelaskan memang ada syafaat-syafaat tertentu yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Misal Allah berikan syafaat ya khusus untuk Rasulullah gitu. Ya, nanti Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada umatnya, kepada pamannya dan lain sebagainya. Yang sedemikian itu bukan berarti Allah itu butuh dengan mereka, tidak. Ya. Terus maksudnya apa? Maksudnya itu ada dua maksud Allah memberikan syafaat kepada hamba-hambanya untuk hamba-hambanya yang lain. Yang pertama, ikramus syafi, untuk memuliakan pemberi syafaat. Jadi nanti misal salah satu contoh syafaat itu nanti Rasulullah itu membukakan surga untuk seluruh umat manusia. Nah itu berarti Rasulullah pemberi syafaat. Lah mengapa kok bukan Allah sendiri yang membuka surga gitu? Ya kan kalau ada pertanyaan, kenapa kok harus nyuruh Rasulullah? Bukankah Allah qadir untuk membuka surga? Bukankah Allah kuasa untuk membuka surga? Memang Allah kuasa. Dan bukan berarti Allah tidak mampu, tapi itu untuk penghormatan kepada Rasulullah. Ya, pengagungan kepada Rasulullah. Allah diberikan kehormatan untuk membuka surga. Jadi bukan berarti Allah tidak mampu, tapi menghormati ya, atau untuk memberikan penghormatan kepada pemberi syafaat. Dan yang kedua adalah naf'u ya, al-masyfu'lah, untuk memberikan manfaat kepada orang-orang yang layak untuk diberikan syafaat. Itu sedikit muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait bab syafaah. Kemudian beliau menjelaskan tentang makna daripada syafaah. Wa syafaah lugotan. Syafaat itu secara bahasa ismun ya min syafa'a yasfa'u ya, dari ism ya, kalau dalam bahasa Arab kan ada ism, ada fiil ya, ada harf ya. Dia itu ism dari kata kerja syafa'a yasfa'u ya. Idza ja'alahu itsnain, yang artinya menjadikan sesuatu itu dua. Jadi asyafa' itu diddul witr ya. Lawan katanya ya, antonimnya witr. Kalau witr itu kan ganjil, kalau syafa' itu artinya genap. Itu secara bahasa. Ya, menjadikan sesuatu itu genap, ya. Wastilahan, sedangkan secara istilah tawasud lil ghair bijal bil manfaah ya au daf'il mudharrah ya. Maksudnya adalah memberikan manfaat kepada selainnya, baik itu ya mendatangkan maslahat ataupun menolak mudorot. Nah, jadi ketika ada seseorang memberikan syafaat ya, atau ada malaikat memberikan syafaat, ada nabi memberikan syafaat, maka kemungkinannya itu dua. Yang pertama itu adalah mendatangkan maslahat, yang kedua adalah menolak mudorot. Contoh mendatangkan maslahat, misal syafaatun nabi li ahli jannah bidukhuliha. Contoh nabi memberikan syafaat yang sifatnya itu mendatangkan maslahat. Nanti penghuni surga itu antri di depan surga, kemudian dibukakan pintu surga oleh Nabi Muhammad SAW. Nah ini memberikan manfaat. Nah contoh menolak mudorot, syafaatun nabi, syafaat nabi liman istahaqqan nar an la yadkhuluha an la yadkhulaha. Yakni nanti nabi itu juga pada hari kiamat memiliki hak, yakni mengeluarkan orang-orang yang berhak untuk dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga. Ya ini kan orang yang mau disiksa nggak jadi disiksa, dimasukkan ke dalam surga, ini berarti menolak mudorot. Nah itu ya.
Jadi syafaat itu ada dua macam, yakni mendatangkan maslahat atau menolak mudarat. Nah, kemudian ya penulis buku aslinya yakni Muhammad bin Abdul Wahhab mengutip sebuah ayat di surat Al-An'am ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa angdir bihil ladina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'." Dan peringatkanlah, ya, siapa yang diberikan peringatan? Orang-orang yang mereka itu takut nanti mereka itu dibangkitkan untuk bertemu kepada Robnya. Ya, jadi peringatkan orang-orang yang mengimani hari akhir. Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi', bahwa sesungguhnya bagi mereka tidak ada sesuatu apapun atau seseorang pun atau satu makhluk pun yang bisa menjadi wali bagi mereka nanti di hari kiamat atau pemberi syafaat. Dan di ayat yang lainnya yang untuk menambah ya pemahaman daripada ayat tersebut di surat Az-Zumar ayat 44 ya, Allah berfirman, "Qulillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah bahwa hanya milik Allah lah semua syafaat yang ada. Jadi maksudnya nggak ada seseorang pun yang bisa menjadi wali kita nanti di hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita nanti di hari kiamat. Tapi semua hak ya ditolong ataupun menolong itu hak prerogatif Allah ya. Jadi nggak ada yang bisa nanti sok-sokan. Wis, aku yang nolong awakmu nang hari kiamat gitu. Wis, aku yang tanggung jawab. Nggak ada yang seperti itu nanti. Semua itu akan berurusan dengan urusannya masing-masing. Dan hak syafaat itu hanya milik Allah. Bahkan kita tahu ya, dalam hadis-hadis yang sering kita dengar, sering disampaikan oleh asatidzah kita, sering kita baca bahwa nanti manusia itu dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang. Ya, bahkan tanpa alas kaki. Tapi mereka tidak peduli keadaan mereka. Mereka berlari, ya, bingung karena keadaannya sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat darurat pada waktu itu. Ya, dan seseorang sampai lupa sama suaminya, lupa sama istrinya, lupa sama orang tuanya, lupa sama anaknya. Gak ada satupun ayat di dalam Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan nanti di padang mahsyar itu orang itu mencari istrinya, gak ada. Orang mencari suaminya, gak ada. Orang mencari anaknya, gak ada. Orang mencari orang tuanya, gak ada. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing, berlari ke sana ke sini, ya, mencari orang-orang soleh seperti para nabi yang semoga bisa memberikan syafaat kepada mereka gitu. Wa fi hadil ayah nafyi syafa'a min dunillah. Kata pensyarah bahwa ayat ini adalah dalil bahwa tidak ada pemberi syafaat ya selain Allah Subhanahu wa taala. Ai min duni idnihi, yakni maksudnya adalah enggak ada yang bisa memberikan syafaat tanpa izin dari Allah gitu. Ya. Jadi kalau sudah mendapatkan izin dari Allah, sudah mendapatkan stempel dari Allah Subhanahu wa taala, dia bisa memberikan syafaat. Tapi nggak bisa kita seolah-olah langsung datang ke kuburan, wah wali fulan bisa ngasih syafaat. Lah ini dalilnya mana? Kan yang bisa memberikan syafaat itu hanya Allah atau orang yang diberikan izin sama Allah. Lah ini izinnya dari mana? Kalau Nabi Muhammad jelas ya, hadis-hadisnya banyak bahwa Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Maka kita disunahkan untuk berbanyak sholawat. Tapi kalau wali fulan, apalagi mereka sudah meninggal, siapa yang bisa menjamin mereka itu masuk surga? Tidak ada. Ya. Maka tidak bisa kita mengklaim seseorang bisa memberikan syafaat kecuali ya terdapat khobar ya atau kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa qad qassama ahlul ilm rahimahumullah. Sesungguhnya para ulama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, telah membagi syafaat ila kismain roisain ya, membagi syafaat itu menjadi dua bagian utama. Yang pertama ya seperti kita sampaikan garis besarnya pada pertemuan yang lalu, syafaatul khassah bir rasul sallallahu alaihi wasallam,
Jenis syafaat yang pertama itu adalah syafaat yang dikhususkan, diperuntukkan hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan untuk Nabi yang lain, hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu macam syafaat yang pertama. Kemudian macam syafaat yang kedua adalah syafaatul ammah. Ya. Syafaat yang sifatnya ammah. Ammah itu maksudnya apa, Ustaz? Ammah itu umum. Umum itu dimiliki oleh semua orang. Bisa dimiliki oleh Rasulullah dan juga manusia yang lainnya yang bertakwa kepada Allah. Ya, jadi kami ulang sekali lagi, syafaat itu ya dibagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah syafaat yang khusus untuk Rasulullah. Sedangkan syafaat yang kedua adalah khusus untuk Rasulullah dan kaum muslimin yang lainnya. Nanti kita jelaskan satu persatu. Kemudian dijelaskan oleh muallif rahimahullah, syafaat khassah bir Rasul. Syafaat yang dikhususkan hanya untuk Rasulullah SAW itu macamnya juga dibagi lagi. Ya, jenisnya beberapa macam. Di sini disampaikan ada 3 macam syafaat yang diperuntukkan khusus untuk Rasulullah. Yang pertama syafaatul udma, ya. Jadi syafaatul udma ini khusus hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya minal maqamil mahmud alladzi wa'adahu Allah. Ini adalah maqam mahmud, yakni penghormatan tertinggi istilahnya kita ya, yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah. Penghormatan yang seperti apa ini ya? Dijelaskan ini dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih, hadisnya panjang ya, yang menceritakan tentang nanti ketika para manusia itu dibangkitkan di hari kiamat. Fa innan nas ya yalhiquhum yaumal qiyamah fi dzalikal mauqif al-adim minal ghammi wal qarb ma la yatiquna. Jadi nanti ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dijelaskan bahwa manusia ini nanti di hari kiamat itu akan dibangkitkan ya. Kemudian mereka akan ditempatkan pada suatu tempat ya. Dan tempat ini benar-benar tempat yang sangat agung ya, sangat dahsyat. Sebagaimana kita ketahui ya, pada mahsyar yang matahari didekatkan di atas kepala kita. Kemudian daratan dihamparkan sebagai tempat berkumpul seluruh umat manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Yang bahkan mereka itu tidak pernah terbayang keadaan pada waktu itu. Saking dahsyatnya keadaan pada waktu itu. Sampai ketika orang telanjang tidak peduli kepada dirinya sendiri. Kalau kita telanjang ini ya, pakai celana pendek saja jalan-jalan di jalan gitu ya, itu sudah malu ya. Pasti menutupi tubuh kita, coba cari sarung dan lain sebagainya gitu. Ya. Kata Mas Andi tadi ya, kemarin di Jakarta kehilangan sandal aja sudah malu katanya. Ya, dilihatin orang-orang satu masjid itu, nggak sandalan, jalan-jalan ke mall gitu. Lah ini nanti di hari kiamat, telanjang itu mereka nggak peduli dengan telanjangnya mereka. Jangankan sandal, mereka ini telanjang tapi nggak peduli dengan ketelanjangan mereka. Coba bagaimana kita bisa membayangkan itu? Nggak mungkin bisa terbayang di benak kita. Karena terlalu dahsyat. Gitu ya. Terlalu dahsyat. Ya. Sampai fayaqulu ba'duhum li ba'din. Mereka tuh saling berkata satu sama lain, utulubu ya, man yashfa'lana indallah. Coba kita cari orang-orang yang bisa memberikan syafaat untuk kita di sisi Allah. Orang-orang yang bisa menolong kita nanti. Ini siapa ini? Mereka bingung. Akhirnya mereka fayadhabu ila Adam abil bashar. Mereka bergotong-gotong semuanya ya, mendatangi Nabi Adam alaihissalam, bapaknya manusia. Ya, biasa nih ya. Ya, sampai di hari kiamat itu pun manusia itu kebiasaannya sama. Kalau ada maunya pasti muji-muji dulu gitu. Ya, ini dikatakan ya, fayadkuruna min awsafihil lati mayazahullahu biha. Kemudian mereka orang-orang ini yang mendatangi Nabi Adam itu mulai memuji-muji Nabi Adam. Ya. Annallaha khalaqahu biyadi. Wahai Nabi Adam alaihissalam, Allah itu menciptakanmu dengan tangannya sendiri gitu.
wa asjadalahu malaikatihi, dan sesungguhnya Allah membuat para malaikat itu diperintahkan bersujud untukmu. Wa 'allamahu asma'a kulla syai', dan Allah telah mengajarkanmu secara langsung nama-nama makhluk. Fayaqulun isfa' lana inda rabbik, berikan kami syafaat di sisi Allah, tolong kami. Kemudian menjawab, ya, atau dilanjutkan, ala taro ila ma nahnu fihi, apakah kamu tidak melihat Nabi Adam keadaan kami sekarang ini seperti apa? Dalam hadis yang lainnya dikatakan ada orang itu yang sudah tenggelam setengah badannya, ada orang yang sudah hampir tenggelam hidungnya, ada orang yang sudah tenggelam dengan keringatnya. Jadi keadaannya sudah tidak bisa kita bayangkan. Kemudian apa jawaban Nabi Adam? Ya. Faya'tadir, ya. Faya'tadir li annahu asallahu bi akli minasyajarah. Kemudian dia minta udur, ya, kepada orang-orang yang datang padanya. Maafkan aku gak bisa nolong. Duh, kenapa? Jawabannya dia, li annahu asallahu bi aklihi minasyajarah. Karena aku dulu ini, ya, ketika di surga, Allah itu sudah melarangku untuk makan buah itu, ya, buah pohon itu, tapi tetap aku makan. Jadi aku tuh malu kalau minta sama Allah, gitu. Bayangkan, ya, Nabi Adam, ya, sekali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala malu minta syafaat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yang maksiatnya tiap hari? Bahkan mungkin tiada hari kecuali kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kita harusnya lebih malu? Nabi Adam sekali bermaksiat dia malu minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan, tsumma yadhabuna ila Nuh alaihissalam. Kemudian mereka melihat Nabi Adam enggak mau bantu dan merasa enggak bisa bantu, mereka pergi menemui Nabi Nuh alaihissalam. Fayadkuruna min awsafihi lati imtaza biha. Kemudian mereka mulai menyebut kelebihan Nabi Nuh alaihissalam. Bi annahu awal rasul arsalahullah ilal ard. Sesungguhnya engkau Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama kali Allah utus di muka bumi. Ya, karena rasul pertama adalah Nuh, ya. Rasul pertama adalah Nuh. Tapi apa kata Nabi Nuh? Faya'tadir bi annahu sa'alallahu ma laisa lahu bihi ilm. Kemudian Nabi Nuh menjawab, ya, permintaan mereka, maafkan aku minta udur, aku enggak bisa memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan-kebaikan kalian, ya. Duh, kenapa Nabi Nuh? Karena dulu, gitu, ya. Dulu, gitu, ya. Kemudian dikutip, ya, surat Hud ayat 45. Inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Nabi Nuh itu merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah tahu anaknya itu distempel adab sama Allah, tapi, ya, dia itu masih memohonkan kebaikan untuk anaknya. Ya, anaknya ini sudah dihukumi kafir yang akan dibinasakan. Tapi saking sayangnya orang tua ini kepada anak, dia masih terus memintakan ampunan untuk anaknya. Walaupun anaknya meninggal dalam keadaan kafir, dan ini salah. Ya, kemudian dia merasa tidak pantas akan hal itu. Ya. Kemudian merasa Nabi Nuh juga tidak bisa, ya, membantu mereka. Tsummayat habuna ila Isa alaihissalatu wassalam. Mereka, ya, pergi kepada Isa alaihissalam. Fayadkuruna min awsafihi ma yaqtadi ayyasfa. Kemudian mereka menyebut kelebihan-kelebihan Nabi Isa. Ya, kelebihan-kelebihan Nabi Isa, banyak kelebihannya. Ya. Ketika bayi sudah dapat bicara. Nabi Isa dilahirkan tanpa bapak, banyak kelebihan-kelebihannya. Tapi apa kata Nabi Isa? Ya, beliau mengatakan dalam hadis ini, ya, kita ringkas bahwa ada orang yang lebih pantas memberikan syafaat untuk kalian selain aku, gitu. Maka fayakul, dia berkata, idhabu ila Muhammad, pergilah kalian kepada Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Isa, abdun,
Sesungguhnya Muhammad itu adalah seorang hamba, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, yang diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosanya yang setelah itu. Karena Nabi Muhammad itu meninggal menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, tanpa dosa sedikit pun. Maka daripada itu, khairun nabi, sebaik-baiknya nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayahiluhum ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam duna ayyudkar udron. Kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada mereka tanpa udur sama sekali. Yahilu bainahu wa baina syafa'ah. Akhirnya mereka itu yang dalam keadaan susah payah itu diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kita ini umat Rasulullah itu sangat istimewa. Karena Nabi kita itu Nabi yang terbaik, Rasul yang terbaik. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan malas bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti aturannya, jauhi larangan-larangannya. Sesungguhnya barang siapa yang mengikuti Allah akan barang siapa yang mengikuti Rasulullah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dia akan berhak mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Itu syafaat khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Kemudian ada syafaat khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Syafa'atuhu fi ahlil jannah ayyadkhuluha. Yakni syafaat untuk para penghuni surga atau calon penghuni surga agar memasuki surga. Dalilnya mana? Ada di surat Az-Zumar ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sampai ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang, futihat abwabuha. Jadi sebagaimana penjelasan para ulama nanti li'annahum idza abaru sirat wa wasalu ilaiha, ketika seluruh umat manusia ini sudah melewati sirat. Jadi kalau orang sudah lewat sirat itu berarti dia tidak berhak masuk neraka. Karena sudah lewat sirat, dia selamat, nggak jatuh di neraka dia. Wa wajaduha muglaqah. Tapi ketika dia sampai di depan pintu surga itu tertutup. Pintu surga itu tertutup. Fayatlubuna may yasfa' lahum. Kemudian mereka minta seseorang yang bisa menolong mereka dalam perkara ini, memberikan syafaat untuk mereka. Fayasfa' Nabi sallallahu alaihi wasallam ilallahi fi fathi abwabil jannah li ahliha. Maka kemudian Rasulullah berdoa minta kepada Allah sampai pintu surga itu nanti akhirnya terbuka. Jadi Masya Allah Rasulullah punya keutamaan yang sangat luar biasa. Selain tadi menyelamatkan orang-orang di padang mahsyar, Rasulullah juga nanti akan membukakan surga bagi para penghuni yang berhak memasukinya. Kemudian ada syafaat yang terakhir yang dikhususkan, diperuntukkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syafa'atuhu fi ammihi Abi Thalib ayyukhaffif anhul adab. Jadi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya yakni Abu Thalib agar diringankan adabnya. Dan ini adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu rahman wa radiya lahu qaula. Dalam ayat ini tafsirnya pada waktu itu enggak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali orang-orang yang diberikan izin sama Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu di sini disebutkan oleh para ulama tafsir adalah salah satunya syafaat khusus untuk Nabi kepada Abu Thalib. Wadhalika lima kana Abi Thalib li Abi Thalib min nusrah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa difa'anhu. Jadi nanti Nabi itu bisa memberikan pertolongan dan juga
menghalangi adab yang akan diberikan kepada Abu Thalib. Ya. Jadi Abu Thalib orang kafir ini adabnya harusnya berat gitu. Ya. Wa huwa lam yukhraj minan nar. Tapi karena dia itu dalam keadaan kafir meninggalnya, dia nggak bisa keluar dari neraka. Karena orang yang keluar dari neraka pasti masuk surga. Tapi dia nggak bisa keluar dari neraka. Ya. Lakin khuffifa anhu. Tapi diringankan adabnya. Hatta soro ya waliyadu billah fi dohdohi minan nar. Sampai nanti Abu Thalib itu posisinya itu di perbatasan neraka. Ya, ada di mana perbatasan neraka. Jadi karena Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan kafir, ya, maunya itu pengennya dikeluarin dari neraka. Tapi karena meninggal dalam keadaan kafir, ya nggak bisa keluar daripada neraka. Makanya jangan meninggal dalam keadaan syirik. Jauhi dosa syirik. Kalau nggak pengen kekal selama-lamanya di neraka seperti Abu Thalib, walaupun memiliki ponakan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia berada di tepi neraka, ya. Wa alaihi na'lan, ya. Yagli minhuma dimaguhu. Kemudian akhirnya dia itu di tepi neraka yang dia itu disuruh memakai sandal, yang sandalnya itu di neraka. Paham maksudnya ya? Jadi dia itu badannya ke atas tuh nggak di neraka, cuma sandalnya yang di neraka. Tapi kata para ulama ya, yugli ya, mendidih dimaguhu. Dimak itu otaknya. Ya. Jadi Abu Thalib tuh nanti di neraka itu adabnya yang paling ringan. Gimana adab yang paling ringan? Kakinya disuruh ada di neraka, kakinya doang. Tapi kepalanya mendidih dan itu yang paling ringan. Sampai kapan? Selama-lamanya. Ya, bukan 1 juta tahun, bukan. Ya, tapi selama-lamanya. Itu syafaat khusus ya untuk Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah syafaat yang sifatnya umum. Ya, bisa dimiliki Nabi dan juga bisa dimiliki kaum muslimin yang diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang sifatnya umum ini juga ada 3 macam. Yang pertama, asy-syafa'ah fi man istahaqqan nar alla yadkhuluha. Syafaat bagi orang-orang yang harusnya pantas dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dia tidak jadi masuk neraka karena syafaat ini. Ya. Dalilnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma min muslim yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Hadis sahih ya. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim itu yang meninggal dunia kemudian berdiri atasnya, sholat untuknya, ya, untuk jenazahnya, arba'una rajulan, 40 orang, ya, laki-laki, la yusyrikuna billahi syai'a, tidak berbuat syirik, mentauhidkan Allah dengan benar, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah akan berikan syafaat untuknya. Maksudnya nggak sampai dia masuk neraka. Ya. Jadi penting punya teman-teman ahlu tauhid. Makanya kalau ngaji jangan cuma online. Nah, ya. Ini bener ini, ya. Ngaji online tuh bagus. Tapi pentingnya juga ngaji offline. Karena dengan ngaji offline kita punya banyak teman. Kalau antum mati, banyak yang nyolatin. Yang nyolatin teman-teman pengajian. Kalau antum nggak pernah ngaji online, nggak pernah ngaji offline, ya. Kalau mati, yang nyolatin tukang rokok, nah, ya. Yang nyolatin tukang judi, yang nyolatin tukang sabung ayam, yang nyolatin orang yang suka ngutang nggak bayar-bayar. Nah, gimana bisa diterima doanya? Susah gitu. Tapi kalau yang nyolatin itu jamaah pengajian, ya, yang tidak berbuat syirik, mentauhidkan Allah dengan benar, ini bukan kata ana, tapi kata Rasulullah akan diberikan syafaat kalau jumlahnya 40 atau lebih. Nah, pentingnya punya teman soleh gitu loh. Makanya jangan suka nongkrong nang warung kopi ambek mangan gorengan, ya. Engkau sing nyolatin orang-orang yang suka ngopi ambek ngrungokno dangdut. Nah, ini repot ini ya. Makanya ya, datang ke kajian supaya yang nyolatin kalau kita meninggal dunia itu adalah orang-orang yang sudah mengerti tauhid
yang sudah berlepas diri daripada syirik. Kalau jumlahnya 40 ke atas, insya Allah kita akan diselamatkan dari neraka. Ya, jadi syafaat yang pertama itu mau masuk neraka nggak jadi, ya, dimasukkan ke dalam surga. Kemudian syafaat yang kedua yang umum bagi kaum muslimin, syafa'ah fi man dakhala nar ayakhruj minha. Syafa'ah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang ada di neraka nanti dikeluarkan. Ya, nanti dikeluarkan. Tapi nggak bisa dipungkiri kan, orang muslim itu memang nanti pasti ada yang masuk neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yakhruju minan nar, akan dikeluarkan dari neraka. Man qala la ilaha illallah, yakni orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan benar, yang mengatakan la ilaha illallah. Loh, berarti orang muslim itu ada yang tempatnya di neraka, tapi akan keluar. Wa fi qalbihi darratun min khair, walaupun di dalam hatinya itu tidak ada kebaikan kecuali sebiji zarrah, dia pasti akan keluar. Ya, berarti nanti ada orang-orang muslim yang dimasukkan ke neraka, tapi ya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala nanti dia itu akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga gitu. Itu juga bisa jadi karena mungkin punya anak yang soleh-solehah, ya, punya keturunan yang berbakti kepadanya, yang bertakwa kepada Allah. Maka daripada itu adik-adik ini loh yang ada di sini nih loh, ya, mungkin orang tua kalian itu, ya, adalah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin orang-orang tua kita ini, ya, tidak taat sama Allah. Mungkin mereka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, dibakar, diadab dengan adab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama mereka memiliki anak yang soleh dan soleha seperti antum, insya Allah, yang terus berdoa untuk mereka, maka insya Allah mereka akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka daripada itu, ya, harapan orang tua itu jangan dikecewakan. Orang tua kita pengen kita ngaji itu supaya mereka pengen selamat dari neraka gitu loh. Kan repot kalau mereka ini udah di neraka ngenteni anaknya. Anakku selamat no aku, anakku selamat no aku. Tibane nontok pinggir anaknya dikepui malaikat. Ya repot itu. Ya. Dia itu mengharap-harap anaknya supaya menyelamatkan dia, dimasukkan ke dalam surga. Ternyata lihat pinggirnya anaknya diobong, podo-podo diobong, ya, podo-podo dikepui malaikat, susah gitu ya. Ya. Bukan kumpul di surga, malah kumpul di neraka. Naudzubillah min dzalik, ya. Maka jadilah seseorang, ya, paling tidak, ya, menjadi orang-orang yang bisa memberikan kebaikan, manfaat untuk saudara atau kerabat kita, keluarga kita di dunia dan di akhirat. Kemudian syafaat yang lainnya, yang ketiga adalah asy-syafa'ah fi raf'i darajatil mu'minin, yakni adalah syafaat untuk meningkatkan derajat kaum muslimin. Ya. Yang pertama tadi mau masuk neraka nggak jadi masuk neraka. Yang kedua masuk neraka diangkat dari neraka dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga sebenarnya dia itu sudah ada di surga. Ya, cuma ditambahi syafaat supaya meningkat derajatnya. Nah, ini ada sebuah hadis ini, ya. Ada sebuah hadis yang berkaitan untuk kita semua ini, ya. Anak-anak yang memiliki orang tua. Jadi suatu saat nanti akan ada orang tua atau sepasang orang tua ditempatkan di surga yang sangat tinggi. Kemudian dia bertanya-tanya, "Duh, kenapa ya Allah kok aku ditempatkan di surga yang sangat tinggi ya Allah? Padahal perasaan amal ibadahku itu biasa-biasa saja." Terus dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bistighfari waladika lak." Antum yang harusnya di surga yang rendah ditempatkan di surga yang tinggi itu disebabkan istighfar. Doa dari anak-anakmu, permohonan ampunan dari anak-anakmu untukmu. Ya. Jadi ada orang tuh yang nanti itu di surga yang rendah bisa ditempatkan di surga yang tinggi karena syafaat. Bisa jadi syafaat itu dari Nabi, bisa jadi syafaat dari anak-anaknya, bisa jadi syafaat itu dari kerabatnya atau teman-temannya, ya, yang bersamainya selama di dunia. Maka daripada itu, ya,
Maka daripada itu, adik-adikku semua, biasakan kita selalu berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh, kata Hasan al-Basri ya, iktsaru minal asdiqoil mu'min. Perbanyak kalian itu teman-teman orang-orang mukmin yang bertakwa, orang-orang soleh. Perbanyak kalian itu berkumpul dengan mereka. Fa innalahum syafa'ah yaumal qiyamah. Karena orang-orang soleh itu punya syafaat di hari kiamat. Bahkan dalam Al-Quran, ya, Allah mengabadikan kisah penghuni-penghuni neraka. Jadi ketika orang-orang itu diadab di neraka, ada salah satu di antara mereka itu diselamatkan. Diambil dari neraka, dimasukkan surga. Kemudian mereka bertanya-tanya, loh, kok bisa ya Allah, ini pelaku maksiat ini diselamatkan dari neraka, kok bisa? Apakah keluarganya itu nabi? Ya, apakah dia itu ada malaikat yang membantu dia dan lain sebagainya? Ya. Kemudian dijawab oleh para malaikat, sesungguhnya dikarenakan syafaat atau pertolongan dari temannya yang soleh selama di dunia. Maka daripada itu, ketika mereka sadar di dunia nggak punya teman yang soleh, mereka nangis berteriak dengan sekencang-kencangnya. Famalana min syafi'in, ya Rob, celakalah kami. Nggak ada yang bisa memberikan syafaat untuk kami. Famalana min syafi'in wala sodikin hamim. Dan celakalah kami dulu di dunia nggak punya teman soleh yang dekat sama kami. Ya, menyesal, senyesal-nyesalnya. Karena nggak punya teman yang soleh gitu loh. Makanya nek ono konco yang suka mesuh, ya. Ada konco, ada temen yang kelakuannya jelek, wis gak usah dikancani, ya. Itu malah narik nan rokok nanti, ya. Temani orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nanti seandainya kalau kita kepleset di neraka, ada yang bantu gitu loh. Sama orang-orang yang bertakwa itu, ya dekati mereka. Sama, kalau nyari jodoh itu juga yang soleh sama soleha. Karena orang yang paling dekat dengan kita itu siapa nanti? Ya istri sama suami. Akan ada waktu kita ini berpisah dengan orang tua. Akan ada waktu kita berpisah dengan anak-anak kita. Tapi yang senantiasa bersama kita siapa? Istri sama suami kita nih. Ya. Makanya yang sering sama antum tuh nanti istri-istri antum. Ya. Yang sering sama ukhti sama akhwat nanti itu adalah suami akhwat itu nanti. Makanya cari yang soleh. Cari yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah mereka itu akan bisa memberikan syafaat untuk kita di hari kiamat gitu loh, ya. Ya, elek-elek dedek gak apa-apa ya. Yang penting soleh ya, yang penting solehah gitu ya. Jadi kalau wayu tapi gak kudungan ya, sama yang ini ya sudah kudungan solehah tapi di bawahnya dikit, pilih yang itu gitu. Jangan mikir tak dedek Ustaz ya, supaya jadi kerudungan angel gitu. Angel gitu ya. Bukan terdedek malah antum yang keseret gitu ya. Ya. Sing dulune antum ngaji, dia gak ngaji, akhirnya podo-podo suka musik gitu ya. Ya dan lain sebagainya. Ya, maka daripada itu cari ya teman hidup yang baik. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana hablana min azwajina wadur riyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama gitu. Ya, maka daripada itu ya, ini pernah ana sampaikan dulu ya, ketika di pondok, setiap ada orang berbuat baik sama saya itu selalu saya doakan. Ya, biasanya kan kalau ada orang berbuat baik sama kita jawabnya apa? Jazakallah khairan ya. Ada orang ngasih kita makanan ya misalnya ya, anak ucapin jazakallah khairan. Ada orang ngasih kita minum, anak ucapin jazakallah khairan. Tapi di pondok itu saya tambahi ya. Ya, jadi ada orang
ngasih anak minum tak tambahi jazakallah khairon, wa zawajakallah bi abkar, solehat, mutiat, baratil jamal, zakiyat gitu. Saya tak tambahi terus seperti itu. Ya pasti ketawa-ketawa itu anak-anak. Dan sampai sekarang itu seperti itu ya, kalau ketemu sama teman-teman pondok itu ya. Selalu tak tambahi. Ya, tahu artinya apa? Ya, jadi ada orang berbuat baik sama kita yang ngasih kates, ngasih rambutan, ngasih makanan itu di pondok. Saya bilang jazakallah khairon ya. Semoga Allah membalas kamu dengan sebaik-baiknya balasan. Wa zawajakallah bi abkar, dan semoga Allah itu menikahkan kamu, mengkawinkan kamu dengan gadis-gadis ya, solihat yang sangat soleh. Ya, yang sangat soleha. Nggak cukup ya, solehah, mutiat, yang taat kepadamu. Ya, zakiyat, yang cerdas. Ya, baroatul jamal, yang kecantikannya sangat luar biasa gitu. Tak doain kayak gitu. Ya. Pertanyaannya kenapa kok kita mendoakan seperti itu? Kenapa? Ya karena saya tahu doa kita untuk saudara kita itu akan kembali kepada kita sendiri gitu loh. Jadi jangan pelit mendoakan untuk saudara kita sesama muslim, karena sejatinya ketika kita mendoakan saudara kita sesama muslim, maka kita itu seperti mendoakan diri kita sendiri gitu. Ya Allah, nikahkan aku sama gadis yang cantik, yang soleha, yang taat, yang pinter gitu ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Ya, karena teman hidup itu sangat utama ya. Ya, semoga kita diberikan teman hidup yang bisa saling memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kurang kenceng aminnya. Nah, taib ya. Kemudian ya, mu'alif ya menyampaikan sebuah surat Al-Baqarah ayat 255. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ini ayat kursi ya. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah gitu ya. Jadi nanti ketika di hari kiamat memang akan ada orang yang memberikan syafaat, tapi tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah gitu ya. Kemudian dalam ayat yang lainnya penulis juga mengutip ya di surat An-Najm ayat 26, wa kam mim malakin fis samawati ya la tugni syafa'atuhum syai'an illa mim ba'di ayyadanallahu liman yasha'u wa yarda itu. Dan berapa banyak ya malaikat ya di langit yang tidak mungkin mereka bisa memberikan syafaat sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan mereka memberikan syafaat bagi siapa saja ya yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi gitu ya. Jadi ya syafaat itu tidak mungkin terlaksana kecuali dengan dua syarat. Nah, ini dari ayat ini ada tafsirnya ya. Ini insya Allah pembahasan terakhir ya. Dari ayat ini ada tafsirnya bahwa syafaat itu tidak mungkin terlaksana, tidak mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah al-idn minallah, izin dari Allah. Ya. Jadi tanpa izin dari Allah, orang tidak bisa memberikan syafaat. Ya. Jadi Nabi, bahkan Nabi pun tidak mungkin bisa memberikan syafaat tanpa izin dari Allah gitu. Kemudian yang kedua, ridho anisyafi wal masyfu ya. Jadi ridho Allah terhadap orang yang memberikan syafaat dan orang yang diberikan syafaat ya. Kalau orang yang memberikan syafaat pasti orang-orang soleh ya, orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, malaikat ya, dan lain sebagainya. Dan juga orang yang diberikan syafaat. Jadi nggak bisa kita duduk manis ya, nunggu diberikan syafaat orang, itu nggak bisa. Karena harus berhak diberikan syafaat juga gitu loh. Contohnya siapa? Abu Thalib. Manusia terbaik pun ketika meminta sama Allah, kalau tidak diberikan izin, tidak diridhoi sama Allah, nggak dapat syafaat. Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim, bapaknya itu selama-lamanya di neraka. Ya. Padahal Nabi Ibrahim itu Khalilullah, ya, kekasih Allah. Ketika berdoa ditolak,
ya nggak bisa memberikan syafaat. Mengapa? Karena bapaknya tidak pantas diberikan syafaat. Nabi Lut, istrinya tidak pantas diberikan syafaat, ya selama-lamanya di neraka. Nabi Nuh, istri sama anaknya di neraka. Kenapa? Karena tidak pantas diberikan syafaat. Jadi minimal, ya minimal, sejelek-jeleknya manusia kalau pengen keluar dari neraka, dia harus pantas untuk diberikan syafaat. Dan syarat yang paling utama supaya pantas diberikan syafaat adalah berlepas diri daripada kesyirikan. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan syirik. Ya. Maka sangat rugi mereka yang meninggal dalam keadaan syirik atau belum bertobat daripada dosa syirik. Ya. Jadi harus belajar ya adik-adik ya, jangan malas ya belajar tentang macam-macam syirik ya. Kemudian bagaimana mentauhidkan Allah dengan benar, karena itu adalah syarat utama minimal orang itu bisa diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingat ketika Abu Thalib dalam sakaratul maut, ya? Abu Thalib sakaratul maut, ya, Rasulullah itu datang. Kemudian memberikan pilihan, memberikan tawaran kepada Abu Thalib, wahai pamanku, bersaksilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal udah mau mati. Berarti kan Abu Thalib belum pernah berbuat kebaikan selama dia memeluk Islam, seandainya dia memeluk Islam. Kemudian apa kata Rasulullah? Bersaksilah, masuklah Islam. Aku akan menjadi ya tameng atau penanggung jawabmu nanti di hari kiamat. Kurang apa coba? Ya. Syaratnya hanya Islam. Maksudnya tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri pada syirik. Kemudian datang Abu Jahal sama kroco-kroconya itu, ya. Ngasih bisikan-bisikan jahat. Kalau kamu nanti masuk Islam, kalau kamu meninggal, ya namamu gak akan kami tulis di batu-batu ya peninggalan orang Arab, ya. Kemudian ya hartamu gak akan kami jaga dan lain sebagainya, akhirnya sampai mati meninggal dalam keadaan syirik. Dari kisah ini kita bisa ambil dalil bahwa minimal seseorang itu bisa diberikan syafaat ketika ia meninggal dalam keadaan tauhid, berlepas diri pada syirik gitu loh. Jadi kalau jenengan ya, adik-adikku semua ini ya, saudara-saudaraku semuanya, misal kita ini punya kerabat yang mereka itu gemar bermaksiat dan wis uangel tuturane ngene. Apa meneh sing sembah-mbah sepuh-sepuh kadang uangel tuturane memang, ya. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih punya kerabat yang masih hidup dan mereka ini pelaku maksiat, pelaku dosa besar, minimal pastikan mereka meninggal dalam keadaan tauhid. Kemudian perjuangkan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada mereka. Semoga kita semua, adik-adikku semua sekalian ya, menjadi orang-orang yang bisa memberikan syafaat untuk keluarga kita. Atau paling tidak menjadi orang-orang yang pantas diberikan syafaat untuk dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan ya pada sore hari ini ya. Kurang lebihnya Ana minta maaf, khilaf dari Ana pribadi dan lebihnya dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan dari adik-adik ya, saudara-saudariku semuanya? Tidak ada? Ya. Thayyib ya. Semoga hadirnya kita di majelis ini selain menambah wawasan keilmuan kita ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan. Diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita, diangkat musibah dan penyakit-penyakit kita ya, dilapangkan rezeki kita ya. Kemudian dimatikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.